Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman tematik pada tema 3 subtema 1. Ada 5 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah PPKN tentang hak dan kewajiban. Yang kedua adalah bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ilmiah. Yang ketiga ada IPA yaitu penemuan listrik. Yang keempat adalah IPS tentang modernisasi yaitu pada penemuan roda. Dan yang kelima adalah SPDP tentang interval nada. Sebelum kita mulai jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kita masuk pada pelajaran PPKN yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dilahirkan di dunia ini. Hak tersebut meliputi kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan segala hal dalam berbuat sesuatu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Berikut ini saya akan menyampaikan contoh hak-hak yang ada di rumah. Yang pertama adalah hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayah atau orang tua. Yang kedua, hak anak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Yang ketiga adalah hak semua anggota keluarga mendapatkan kasih sayang dari semuanya. Oke, kemudian kewajiban yang ada di rumah. Kewajiban dalam menghormati kedua orang tua, kewajiban menjaga nama baik keluarga, dan yang ketiga kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Berikutnya lagi adalah contoh hak yang ada di sekolah. Berikutnya adalah contoh hak-hak yang kalian peroleh di sekolah. Hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru. Kemudian hak untuk bertanya kepada guru tentang materi yang belum kalian paham. Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan fasilitas yang sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian, kewajiban yang harus kalian laksanakan di sekolah adalah kewajiban menghormati guru, kewajiban menjaga nama baik sekolah, dan kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap kondusif, nyaman, dan aman. Berikutnya adalah contoh hak-hak yang ada di masyarakat. Hak untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar, kemudian ada hak untuk memperoleh keamanan dari aparat keamanan, dan yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat apabila dalam musyawarah. Kemudian yang kalian harus lakukan atau kewajiban kalian di masyarakat adalah kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kemudian kewajiban menghormati orang lain, dan yang ketiga adalah kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Kemudian, teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Kemudian teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian ada deretan penjelas atau isi, kemudian ada penutup yang memberikan kesimpulan dari suatu bacaan. Oke, bagian dari teks eksplanasi adalah yang pertama, bagian pernyataan umum. Nah, bagian ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Kemudian yang kedua adalah bagian deretan penjelas yang berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Oke, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah yang ada pada buku kalian.
Oke, yang pertama ini ada contoh teks eksplanasi yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kemudian contoh teks eksplanasi yang kedua adalah dengan judul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Nah, pada materi bahasa Indonesia yang ada pada tema 3 ini akan saya jelaskan secara khusus ya tentang bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah ya. Ditunggu saja pada video berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPA yaitu penemuan listrik. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah seorang tokoh penemu arus listrik. Nah, Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat membuat arus listrik dengan memanfaatkan magnet. Listrik sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan alat-alat yang membutuhkan energi listrik. Dengan adanya energi listrik, maka lampu dapat menyala. Ketika bisa menjadi panas dan komputer juga dapat menyala. Seperti halnya sekarang saat kalian melihat video ini, HP kalian menggunakan listrik loh. Nah, tahukah kalian dari mana energi listrik berasal? Listrik ini berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini juga berarti muatan listrik yang mengalir tiap waktu pada penghantar listrik. Jadi arus listrik ini terjadi karena adanya perbedaan tegangan dari sumber listrik. Contoh penghantar listrik yang baik adalah kabel listrik, besi, dan tembaga. Arus listrik ini mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber energi listrik. Umumnya bisa berupa baterai, lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Arus listrik mengalir dari kutub dengan potensial lebih tinggi atau kutub positif ke kutub dengan potensial lebih rendah atau kutub negatif. Nah, saklar ini merupakan alat yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Jika saklar dibuka, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga menyebabkan lampu tidak menyala. Oke, jadi ini adalah baterai, kemudian ini kabelnya. Ini ada lampu ya, ini saklar. Kemudian gambar yang kedua ini adalah saklar sebagai alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Oke, berikutnya sumber energi listrik adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Senter dapat menyala karena adanya baterai, jadi baterai adalah sumber energi listrik. Berikut ini adalah contoh sumber energi listrik. Yang pertama adalah aki. Biasanya aki ini ada di sepeda motor ataupun mobil ya. Kemudian yang kedua ada dinamo sepeda yang ada pada sepeda zaman dahulu. Kemudian yang ketiga adalah generator listrik. Nah, kalau generator ini biasanya ada di pembangkit listrik tenaga air ya, yang bisa menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan proses energi listrik bisa sampai ke rumah kalian. Jadi arus listrik ini dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contoh pusat pembangkit energi listrik biasanya adalah ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ataupun pembangkit listrik energi panas bumi ya. Kemudian arus listrik tersebut dialirkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima ini, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Jadi, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan pada rangkaian kabel listrik di dalam rumah, seperti untuk menyalakan lampu, kipas angin, komputer, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri disusun secara berderet. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar ya. Ini ada dua lampu ya. Apabila ini saklarnya ditutup, maka lampu ini akan menyala.
Jika salah satu lampunya padam, nah maka lampu yang ini juga akan ikut padam. Contoh rangkaian senter dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter ya. Kemudian rangkaian yang disusun seri pada lampu senter ini adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Nah, hal tersebut ini yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Oke, berikutnya kita masuk pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dipasang secara sejajar sehingga berbentuk cabang. Kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Misalnya apabila lampu yang ada di atas ini padam, maka lampu yang di bawah ini akan tetap menyala. Begitu juga sebaliknya ya. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah pemasangan lampu yang ada di dalam rumah. Apabila kalian mematikan lampu yang ada di kamar, kemudian lampu yang ada di ruang tamu tetap menyala. Itu contohnya. Oke, berikut ini adalah gambar rangkaian seri sederhana. Apabila lampu yang di sebelah kiri ini padam, maka lampu yang di sebelah kanan ikut padam. Oke, berikutnya adalah contoh rangkaian paralel sederhana. Nah, ini apabila lampu yang di atas padam, maka lampu yang di bawah tetap menyala. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan peristiwa sebelum dan sesudah ada listrik ya, yang orang tua kalian gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada setrika arang, mesin ketik, selanjutnya ada kipas bambu. Nah, setelah ada listrik, dari setrika arang ini berubah menjadi setrika listrik. Mesin ketik ini sekarang sudah ada laptop, komputer ya, bahkan HP juga bisa untuk mengetik. Lampu, kemudian sebelumnya ada lilin, sekarang sudah memakai lampu listrik. Kalau dulu ada lampu minyak, sekarang sudah menggunakan lampu listrik. Berkirim surat, sekarang sudah memakai HP ya, tinggal WhatsApp-an atau dengan menggunakan media sosial lainnya. Oke, kalau dulu orang tua kalian mungkin menimba air, sekarang sudah ada alat mesin pompa air dengan listrik ya. Kalau dulu itu menggunakan kipas dari bambu ya, sekarang sudah ada kipas angin listrik ya, jadi tidak capek. Oke, berikutnya lagi ada benda elektronik yang ada di rumah. Nah, contohnya adalah lampu untuk menerangi rumah, HP untuk komunikasi dan belajar, setrika untuk merapikan baju, pompa air untuk menyedot air dari sumur, blender untuk membuat jus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian rice cooker untuk menanak nasi. Oke, berikutnya kita akan belajar manfaat listrik yang ada di rumah. Nah, perhatikan gambar yang ada di bawah ini ya. Kipas angin bisa berputar, kemudian lampu untuk menerangi ruangan dan belajar. Kemudian radio bisa bersuara, kemudian kita bisa ngetes HP, lampu meja belajar juga bisa menyala. Oke, berikutnya kita masuk pada penemu lampu pijar. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Edison ini diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Pada usia 11 tahun, Edison ini sudah dapat membuat telegraf sederhana. Nah, kerja keras selama 2 tahun, ia berhasil menemukan lampu pijar yang menyala selama 40 jam pada tanggal 21 Oktober 1879. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran IPS, yaitu penemuan roda. Banyak sekali mesin ya, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua ini berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya.
Oke, berikut ini adalah sejarah penemuan roda. Pada tahun kurang dari 3000 sebelum Masehi, digunakan gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang. Kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi, roda digunakan untuk memintal kain. Berikutnya pada tahun 1500 sebelum Masehi ditemukan roda kayu dengan sumbu atau as. Nah, sesudah Masehi ditemukan roda kayu dengan jeruji. Kemudian pada tahun 1839 sampai dengan sekarang ditemukan roda dengan ban karet berisi udara. Oke, masih pada sejarah penemuan roda. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan jenisnya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oke, yang terakhir kita masuk pada pelajaran SPDP yaitu interval nada. Dalam menyanyi ternyata ada berbagai teknik. Salah satu tekniknya adalah teknik solfeggio atau yang lebih dikenal dengan teknik solmisasi. Solmisasi adalah sistem yang menghubungkan setiap not dari tangga nada musik. Nah, tangga nada solmisasi ini terdiri atas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, teknik solmisasi ini dapat dikatakan sebagai teknik dasar dalam bernyanyi. Alasannya, dengan menerapkan teknik ini, maka akan membantu kita agar tidak fals dalam bernyanyi. Fals dalam bernyanyi adalah ketidakharmonisan atau ketidakselarasan yang terjadi antara penyanyi dengan musik yang mengiringinya saat bernyanyi. Dengan rajin berlatih, maka bisa melatih kepekaan terhadap interval atau setiap tangga nada yang ada pada solmisasi. Nah, kalau sudah semakin peka pada setiap nada, maka nantinya tidak lagi fals dalam bernyanyi. Oke, demikian video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.